Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Gisila Yustika Absari, NIM A2R19111, Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 1B Stikes Utama Abdi Wisada Tulungagung. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman tentang pentingnya gizi seimbang. Sebelumnya, apakah teman-teman semua sudah tahu tentang pentingnya gizi seimbang? Tujuan penyuluhan ini agar teman-teman semua dapat memahami tentang gizi seimbang yang meliputi pengertian gizi seimbang, triguna makanan gizi seimbang, manfaat pemenuhan gizi seimbang, akibat tidak terpenuhinya gizi seimbang, dan pedoman umum gizi seimbang. Perlu teman-teman semua ketahui, saat ini Indonesia mengalami masalah gizi ganda. Bukan hanya masalah kekurangan gizi yang dihadapi Indonesia, kelebihan gizi pun kini menjadi momok yang tengah diperangi pemerintah. Sebab keduanya dapat berakibat buruk terhadap kesehatan dan kualitas hidup manusia. Maka dari itu, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan pola gizi berimbang dan fortifikasi makanan. Baiklah teman-teman, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya gizi seimbang. Apa sih yang dimaksud dengan gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Apa saja triguna makanan gizi seimbang? Yang pertama, zat tenaga. Makanan sebagai zat tenaga yaitu karbohidrat dan lemak adalah makanan yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga untuk aktivitas sehari-hari. Contohnya bekerja dan berolahraga. Zat sumber pembangkit tenaga dalam tubuh bisa kita dapatkan dari padi, tepung, dan umbi-umbian. Berfungsi sebagai pemberi energi atau tenaga untuk kegiatan hidup manusia. Contoh dari makanan yang mengandung zat tenaga antara lain beras, mie, kentang, singkong, jagung, roti, dan sagu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang zat pengatur. Zat pengatur makanan sebagai zat pengatur yaitu vitamin dan mineral adalah makanan yang berfungsi sebagai pengatur organ-organ tubuh untuk melaksanakan fungsinya secara teratur. Zat pengatur dalam tubuh bisa kita dapatkan dari sayur mayur dan buah-buahan. Fungsi utama dari zat pengatur adalah untuk memberi tubuh perlindungan maksimal terhadap serangan penyakit. Makanan yang mengandung zat pengatur antara lain kangkung, daun singkong, bayam, sawi hijau, kacang panjang, jeruk, pepaya, nanas, nangka, mangga, dan lain-lain. Yang ketiga adalah zat pembangun. Yang disebut zat pembangun yaitu protein. Zat pembangun adalah makanan yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Zat pembangun di dalam tubuh bisa kita dapatkan dari protein hewani dan nabati seperti kacang-kacangan, susu, keju, yogurt, dan lain-lain. Zat pembangun sangat berguna untuk meregenerasi sel-sel yang mati agar bisa berganti dengan yang baru. Makanan yang mengandung zat pembangun antara lain tempe, tahu, ikan asin, udang, telur, ayam, daging, hati, kacang hijau, dan lain-lain. Sekarang saya akan menjelaskan manfaat pemenuhan gizi seimbang. Pada masa kehamilan, pemenuhan gizi dalam masa kehamilan sangat mempengaruhi kualitas janin yang akan dilahirkan. Gizi yang seimbang bisa menciptakan janin yang sehat, tidak cacat, dan tidak mudah sakit. Pada usia bayi, dengan gizi yang seimbang akan terbentuk anak yang sehat dan pertumbuhan fisik, psikomotorik, dan intelektual yang optimal. Cukup ASI saja sampai usia 6 bulan, kemudian makanan pendamping ASI sejak 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Berikan MPASI secara bertahap dari makanan yang alami. Usia 1-3 tahun. Pada usia ini, anak mulai dikenalkan dengan makanan oleh keluarga. Kelainan dan keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan otak pada usia sampai dengan 3 tahun tidak bisa diperbaiki pada usia selanjutnya. Sehingga kebutuhan gizi yang optimal sangat diperlukan pada usia ini. Usia prasekolah dan sekolah. Kebutuhan gizi sangat diperlukan untuk konsentrasi belajar, beraktivitas, bersosialisasi, dan untuk kesempurnaan fisik.
Usia remaja. Dibutuhkan pemenuhan gizi yang optimal agar dapat mencapai kematangan fungsi seksual dan tercapainya bentuk dewasa. Usia dewasa. Gizi optimal dan seimbang pada usia dewasa diperlukan agar tercapai kematangan fisik, psikomotorik, mental, spiritual, dan sosial. Sekarang saya akan menjelaskan apa akibat dari tidak terpenuhinya gizi seimbang. Yang pertama, karbohidrat. Jika kelebihan karbohidrat, maka akan mengakibatkan gula darah meningkat, diabetes, obesitas, jantung, gangguan pada pembuluh darah atau kardiovaskular, dan hipertensi. Jika kekurangan karbohidrat akan mengakibatkan malnutrisi, kurus, lemah, tidak ada energi, gangguan metabolisme otak, dan busung lapar. Yang kedua, protein. Jika kelebihan protein akan mengakibatkan gangguan ginjal dan beban kerja hati. Jika kekurangan protein akan mengakibatkan mudah sakit dan gangguan metabolisme tubuh. Dan yang ketiga adalah lemak. Jika kelebihan lemak akan mengakibatkan obesitas, kolesterol tinggi, dan penyempitan pembuluh darah. Jika kekurangan lemak akan mengakibatkan busung lapar, kekurangan vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan vitamin K, penurunan daya tahan tubuh, kurang tenaga, dan gangguan tumbuh kembang. Untuk lebih jelasnya, lihatlah tabel berikut ini. Nah, itu tadi adalah tabel dari akibat tidak terpenuhinya gizi seimbang. Berikutnya adalah pedoman umum gizi seimbang. Apa saja pedoman umum gizi seimbang? Pedoman umum gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Berikut adalah pedoman gizinya. Yang pertama, makanlah aneka ragam makanan. Yang kedua, makanlah makanan yang mengandung sumber karbohidrat, protein, dan lemak untuk memenuhi kecukupan energi. Yang ketiga, makanlah 3-4 piring nasi sehari dengan lauk pauk, sayur, dan buah atau bahan makanan penukarnya untuk memenuhi setengah dari kebutuhan energi. Yang keempat, batasi konsumsi lemak dan minyak secara berlebihan. Yang kelima, gunakan garam beriodium. 6. Makanlah sayuran hijau, kacang-kacangan, dan ikan karena mengandung zat besi agar badan tetap sehat dan bebas dari anemia. 7. Minumlah tablet tambah darah atau sirup Fe agar penyerapan besi dalam tubuh dapat maksimal. 8. Berikan ASI saja pada bayi sampai berumur 6 bulan agar bayi sehat dan kebal penyakit. 9. Biasakan makan pagi agar badan tetap sehat dan bugar. 10. Minumlah air matang sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. 11. Lakukanlah olahraga secara teratur. 12. Hindari minum minuman keras beralkohol. Dan yang terakhir, 13. Telitilah makanan yang dikemas seperti kaleng utuh dan baik, tanggal kadaluarsa, dan jangan lupa bacalah label makanan agar kesehatan dapat dijamin dan terhindar dari bahaya. Sekian penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang yang dapat saya berikan. Tentunya teman-teman semua sudah pada tahu kan bagaimana pentingnya gizi seimbang? Maka dari itu, bagaimana pendapat teman-teman jika seseorang mengalami ketidakseimbangan gizi? Bagi yang tahu jawabannya, bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa, kalau ingin bertanya atau kurang paham, bisa komen di kolom komentar juga. Terima kasih, semoga teman-teman sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.